Kita memulai dengan sebuah informasi, efek dari sebuah kebijakan otoriter yang awalnya membatasi gerakan manusia untuk meniadakan virus. Namun sekarang ternyata terjadi ledakan yang tidak bisa dibendung lagi. Karena kesalahan fatal dalam kelolaan pandemi di tahun 2020 kemarin berimbas 2 tahun kemudian, yaitu sekarang. Xi Jinping saat ini sedang menatap tajam gelombang tsunami virus yang sedang menerjang Tiongkok tahap 1. Namun semua analis kesehatan mengatakan gelombang kedua akan lebih besar dan gelombang ketiga adalah tsunami yang tidak tertahankan lagi bagi Tiongkok. Coba kita renungkan sebentar sebagai intermezzo. Kalau kakak tertua mendapatkan semua ini, apakah adiknya yang mengcopy paste semua kebijakan kakak tertua akan juga mendapatkan gelombang yang sama sebentar lagi? Efek yang sama? Kita diskusikan bersama informasi ini. Kembali ke tsunami virus. Siapa yang mengatakan Tiongkok akan mendapatkan 3 gelombang serangan tersebut? Yang pasti bukan WHO, lembaga multilateral yang pejabatnya sering main kayu dengan kepentingan globalis, yang sering main dengan Big Pharma, yang sering main dengan produsen makanan dan minuman, yang sering mengatakan hal baik pada produk yang tidak baik, misalnya mengandung gula tinggi dikatakan untuk energi. Pastinya juga bukan FDA-nya Amerika, pastinya juga bukan ahli dari luar Tiongkok, bukan dari lembaga-lembaga semacam begitu. Yang mengatakan adalah pejabat kesehatan Tiongkok sendiri. Dia adalah Wu Zhongyao, Chief Epidemiologisnya Tiongkok, atau Anthony Fauci-nya Tiongkok lah kira-kira. Wu Zhongyao lah yang memprediksi gelombang tsunami virus Wuhan ini akan terjadi di Tiongkok sebentar lagi. Pertanyaannya adalah, pernyataan resmi pemerintah administratifnya Xi Jinping itu, dia mengatakan bahwa gelombang pertama sudah hadir di Tiongkok yang akan berkurang efek keterpaparannya di pertengahan Januari 2023. Gelombang kedua akan hadir diperkirakan antara pertengahan Januari hingga pertengahan Februari 2023 berbarengan dengan masa tahun baru Tiongkok, masa Xinjia, masa Imlek. Keterpaparan ini akan cepat terjadi karena di masa tahun baru Imlek tersebut jutaan manusia, bahkan ratusan juta manusia akan pulang kampung. Yang besar kemungkinan menyebabkan ledakan gelombang kedua tsunami virus akan terjadi di masa ini. Gelombang ketiga diprediksi pada masa post-Imlek atau ketika mereka sudah kembali dari lebaran mereka, kembali ke tempat kerja mereka, kembali mencari rezeki ke seluruh Tiongkok. Maka ledakan terakhir ini kan berdampak sangat parah yang diperkirakan antara pertengahan Februari hingga akhir April 2023. Kita pertanyakan sekarang, kalau ini benar terjadi, apakah artinya kebijakan zero covid policy-nya Xi Jinping telah gagal? Padahal sudah 7 bulan ini Tiongkok serius sekali mengunci warganya, di lockdown, hingga puncaknya ada 27 kota seluruh Tiongkok, bahkan Shanghai pusat keuangan finansialnya Tiongkok, hingga Beijing ibu kota negara pemerintahan Tiongkok merasakan impactnya, di lockdown, ditutup. Sebagai tambahan informasi, dalam 3 bulan terakhir Tiongkok sudah membangun banyak tempat isolasi dan menambah lebih 120.000 tempat tidur pasien baru. Ada apa dengan ini semua? Bukan hanya 3 gelombang tsunami virus yang akan dihadapi Tiongkok dalam prediksi Wu Zhongyao, namun angka keterpaparan akan mencapai 60% populasi Tiongkok dan diperkirakan akan membunuh 1 juta penduduk Tiongkok. Sungguh perkiraan ini adalah sebuah jumlah yang mengerikan, sangat menakutkan. Dalam sebuah video baru-baru ini yang dirilis dari Hong Kong, maka bisa dilihat banyak sekali penduduk yang panik menyetok kebutuhan pangan, obat-obatan seperti vitamin, painkiller, dan jamu-jamuan Tiongkok. Penduduk saling berebutan di pasar dan toko obat. Yang jadi pertanyaan sekali lagi, apakah ini mutasi virus Delta atau Omicron atau Delta Omicron atau varian baru lagi yang mencirikan flu, pilek parah, demam tinggi? Pertanyaan berikutnya lagi, apakah Tiongkok menutupi angka-angka aslinya atas korban keterpaparan dan kematian? Apakah Tiongkok mau mengakui bahwa Tiongkok selama ini salah kelola terutama vaksin buatan mereka, dan hal ini bisa saja mereka yang buat sendiri atau by design, ketersengajaan? Atau bisa juga semua ini adalah bagian dari strategi mengeksekusi lawan politik, agenda politik Xi Jinping yang ingin berkuasa lama, juga agar jabatan ketiganya kali ini aman tanpa halangan. Hal ini bisa merupakan strategi penguasaan politik dalam negeri yang akan membuat Xi Jinping ibarat Julius Caesar baru, bagian dari sejarah merubah Romawi menjadi kembali ke bentuk kerajaan. Xi Jinping mau menjadi emperor Tiongkok baru, siapa yang tahu? Atau memang ada virus, memang salah kelolaan vaksinnya, dan memang kena karma atas kecipratan muka sendiri karena air di dulangnya sendiri, namun dimanfaatkan untuk menarget lawan politik sekalian. Selain membangun kekuatan dari dalam atau road to new Mao, road to new emperor, siapa juga yang tahu? Bagian dari menakuti dunia. Gue lepas nih virus ke seluruh dunia kalau titik-titik-titik. Nah, ini juga ancaman buat dunia. Sahabat, sampai di sini saya minta komen Anda.
Lalu kita lanjutkan. Apa yang akan terjadi di dunia selanjutnya kalau ternyata virus itu memang menyerang Tiongkok sama seperti Wuhan di tahun 2020? Akankah menyebar ke seluruh dunia? Akankah virus ini juga akan menerjang Indonesia dalam 3 gelombang besar, yaitu keterpaparan sebelum lebaran, selama mudik lebaran, dan pasca lebaran? Sehingga akan ada masalah kesehatan nasional. Sekali lagi, kalau peristiwa ini terjadi, yang ini agak beda efeknya. Karena di tahun 2020 mungkin kantong masih pada tebelan sedikit. Namun kalau sekarang, jangankan kantong tebal, hati sudah tipis bahwa aneh pengen makan orang aja. Apalagi pejabat yang membiarkan kebobrokan ini terjadi. Jadi harus bagaimana dong kita?